Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Senin tanggal 13 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansa dalam mata kuliah Sistem Pakar. Pada hari ini kita akan membahas di dalam mata kuliah Sistem Pakar berkaitan dengan akuisisi pengetahuan. Mari terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa sejenak memohon supaya dalam pembelajaran hari ini diperlancar, tidak ada halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai.
bisa dengar suara saya? Bisa ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang akuisisi pengetahuan. Dalam sistem pakar ada knowledge acquisition. Ada dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama ada knowledge acquisition yang didapat langsung dari domain expert atau dari seorang pakar itu sendiri. Sedangkan yang kedua menggunakan data yang terlebih dahulu kita kenal dengan rule induction. Kedua pendekatan ini banyak digunakan di dalam pembuatan sistem pakar, terutama dalam pembuatan rule base ya, pembuatan rule base. Tetapi ada kalanya dua metode ini ya, baik itu yang domain expert sama rule induction di sini bisa dijadikan satu. Kemudian dalam knowledge base kita secara langsung dapat berinteraksi ya, dengan seorang pakar tersebut ya. Namun ada beberapa alasan di mana kita menggunakan fungsi dari sini knowledge base pada domain expert ya. Alasan-alasan tersebut misalkan kita tidak bisa mengimplementasikan dalam sistem pakar ya secara langsung. Kemudian ada juga bahwa mungkin dalam sistem pakar bisa mengungkapkan sebuah kecurangan ya. Kemudian ada beberapa istilah dalam sistem pakar yang bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, di sini apa sih sebetulnya akuisisi dari pengetahuan di situ yang berhubungan dengan domain expert? Yang pertama di sini terkadang seorang pakar itu dalam menerapkan ilmunya di dalam sistem ini dia juga membutuhkan orang lain. Terkadang juga dalam penggunaan sistem pakar ya, tiap-tiap pakar cenderung mungkin dalam satu tindakan kasus itu cara penanganannya berbeda-beda ya, cara penanganannya berbeda-beda. Misalkan dokter A sama dokter B ya, dokter A sama dokter B mungkin dalam penanganan mengobati penyakit misalkan batuk, mungkin dia punya racikan obat sendiri-sendiri ya. Mungkin si A mempunyai racikan sendiri, si B ini mempunyai racikan sendiri. Meskipun mungkin di sini fungsinya sama, yaitu untuk mengobati penyakit batuk ya. Tetapi racikan dari obatnya ini berbeda-beda. Nah, dari situ dibuatlah suatu akuisisi pengetahuan yang mana antara keilmuan seorang pakar A dan seorang ilmuwan dari pakar B ini dijadikan menjadi satu ya, yang pada akhirnya bisa menjadikan suatu rule base atau aturan basicnya nanti seperti apa, seperti itu. Kemudian langkah-langkah dalam membuat sistem pakar itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah kita melakukan identifikasi seorang pakar atau expert di sini. Yang mengidentifikasinya seperti apa? Nah, mengidentifikasinya ya kita tahu latar belakang dari seorang pakar itu seperti apa. Mungkin bisa kita lihat dari pendidikannya itu kita lihat pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, seperti itu. Mungkin misalkan contoh
memang seorang pakar itu tidak selalu ya, tidak selalu berhubungan dengan pendidikan yang tinggi, tetapi kita harus tahu sepak terjangnya dia dari seorang pakar ini dia seperti apa. Misalkan contoh dokter mungkin ya, dokter. Nah, dokter di sini kita tahu ketika kita ingin membuat suatu sistem pakar tentang kesehatan misalkan yang berhubungan dengan kesehatan, kita pasti butuh yang namanya pakar, yaitu dokter. Nah, kita tahu, kita cari mengidentifikasi dokternya ini dulu pendidikannya sampai mana ya, dulu pendidikannya sampai mana, apakah dia mengambil spesialis dalam pendidikannya ya, kemudian mungkin apakah dia juga membuka praktek di rumah sakit ya, terus mungkin spesialisnya ini sudah berapa tahun seperti itu, dalam penanganan pasien sudah berapa banyak. Kita harus tahu dari pakar itu sendiri ya. Kemudian mungkin kalau berhubungan misalkan teknisi, misalkan ya, berhubungan dengan teknisi ya, kita harus tahu dulu seberapa mungkin pendidikannya ya, mungkin kemampuan dia melakukan perbaikan ya, melakukan perbaikan seperti apa, terus pengalamannya sampai mana dalam menjadi seorang teknisi seperti itu. Jadi kita harus tahu mengidentifikasi seorang pakar itu. Yang kedua, langkah umum yang digunakan untuk membuat sistem pakar yaitu mungkin di sini seorang programmer dengan seorang pakar melakukan pertemuan ya, melakukan rapat terlebih dahulu ya, melakukan rapat kecil seperti itu. Tema apa yang akan kita buat ketika kita ingin membuat sistem pakar ya, kita harus bicara dulu. Terus bagaimana nanti sistem kerjanya ya, bagaimana sistem kerjanya, kita membuatnya, waktu yang digunakan seperti apa. Jadi harus ada komunikasi antara si pembuat sistem dengan expertnya di sini. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi, karena di satu sisi kita butuh dari keilmuannya pakar ya, di satu sisi juga kita juga punya keterbatasan waktu juga ya dalam membuat sistem seperti itu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ketika kita ingin membuat suatu sistem pakar, kita juga harus punya planning ke depannya seperti apa. Jadi ketika sistem itu sudah selesai dibuat ya, selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan ya, ke depannya seperti apa, seperti itu. Kemudian domain pemilihan masalah yang akan dibuat dalam sistem pakar. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama di sini kita harus cari tema ya, tema yang atau permasalahan yang mungkin jumlahnya lebih dari satu ya, berjumlah. Temanya tentang apa? Misalkan tentang kesehatan anak misalkan ya, tentang kesehatan anak. Nah, penyakitnya kan macam-macam ya, Nah, nanti di sini kita fokuskan aja ya, kita fokuskan tema yang bagus atau permasalahan yang bagus itu untuk sistem pakar harus spesifik. Misalkan penyakit untuk anak, ya udah temanya ambil tentang penyakit anak saja, misalnya seperti itu. Penyakit tentang hipertensi misalkan ya, berarti mengangkat temanya ya hanya penyakit hipertensi saja, seperti itu. Seharusnya seperti itu ya, untuk domain dalam membuat sistem pakar, hanya satu arah saja, fokus ya. Kemudian perlu yang namanya pembuatan keputusan yang baik dalam menangani permasalahan yang ada. Ketika kita membuat sistem ya, kita harus
antara si pembuat sistem atau programming di sini dan seorang pakar ini harus saling berkesinambungan ya untuk komunikasinya ya, untuk komunikasinya jangan sampai istilahnya kurang ya, istilahnya kurang. Sebentar ya. Kemudian dalam melakukan manajemen ya, ada manajemen juga. Dalam manajemen juga harus baik manajemen di sini bisa saja berkaitan dengan manajemen waktu ya. Kapan seorang pakar, kapan seorang programmer ini bisa ketemu, bisa diskusi seperti itu. Kemudian ada juga mungkin di sini manajemen biaya ya, manajemen biaya. Kemudian sumber daya apa yang diperlukan seperti itu. Karena terkadang untuk pembuatan sistem pakar ya, untuk pembuatan sistem pakar bisa jadi seorang dokter misalkan, seorang dokter kadang juga membutuhkan ini yang membuat sistem pakarnya gitu ya. Di dalamnya dia juga butuh mungkin menjual alatnya seperti itu ya, menjual alatnya atau menjual jasanya dalam bentuk komputerisasi ya, dalam bentuk komputerisasi. Jadi seperti itu. Jadi harus diklopkan dalam manajemen waktu, manajemen biaya, sumber dayanya seperti itu. Kemudian dalam melakukan implementasi dalam pembuatan program sistem pakar ini juga harus stabil. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sistemnya ya, berubah-ubah ya, berubah-ubah. Misalkan kita sudah menentukan nih untuk akuisisi pengetahuannya, kita juga sudah menentukan rule base-nya, aturannya seperti apa ya. Nanti di berjalannya waktu itu nanti pakem yang kita gunakan adalah seperti itu, akuisisinya ya, rule base-nya itu yang nanti digunakan. Terutama di sini peranan seorang programming ini menentukan ya, peranan seorang programming ini menentukan dalam selesainya suatu aplikasi seperti itu ya. Tapi kemarin saya juga pernah bilang bahwa terkadang programming itu juga menjadi istilahnya pakar ya, menjadi seorang pakar sendiri seperti itu. Dalam arti mungkin dia tidak menggunakan knowledge expert langsung gitu, tetapi mungkin dalam pembuatannya dia menggunakan rule base yang mungkin sudah ada di dalam buku seperti itu ya, mungkin juga jurnal seperti itu. Jadi dia merangkap jadi seorang pakar dan juga jadi programmingnya. Kalau hal seperti ini terjadi, otomatis semua manajemen dari biaya, manajemen waktu dalam pengontrolan pembuatan sistem ya, dia yang menentukan sendiri. Selesai atau tidak selesainya dia yang menentukan sendiri ya, seperti itu. Kemudian pemilihan knowledge engineer. Kalau tadi ada pemilihan seorang pakar, sekarang knowledge engineer-nya. Yang idealnya digunakan dua knowledge engineer ya. Salah satunya adalah yang sudah berpengalaman dalam pengembangan sistemnya dan implementasi sistem pakar. Kenapa membutuhkan dua seperti ini? Membutuhkan dua seorang knowledge engineer. Satu, otomatis ketika kita menggunakan dua orang engineer di sini, programmingnya di sini,
2 orang pasti akan cepat selesai dibandingkan hanya butuh 1 orang. Yang kedua, ketika ada permasalahan atau mungkin tidak ada sinkronnya dalam pembuatan program dengan 2 otak yang berpikir, di sini akan cepat mendapatkan solusinya seperti itu ya. Dan mungkin juga dalam pembuatan 2 knowledge engineer di sini juga bisa ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan 1 orang aja seperti itu. Kemudian dalam pemilihan knowledge engineer di sini juga harus berhati-hati ya dalam beberapa alternatif dalam menganalisa suatu keputusan. Jadi seorang knowledge engineer ini juga menganalisa sistemnya. Jadi ketika mungkin sistem itu sudah selesai dibuat ya, misalkan setelah selesai dibuat itu tidak langsung digunakan, tapi dilakukan analisa terlebih dahulu ya, dicoba terlebih dahulu apakah dalam pembuatan sistem ini dari rule-rule yang sudah ditanamkan di sistem bakarnya itu sudah benar atau tidak ya. Jadi harus punya daya analisa yang tinggi. Kalau di programmer itu juga sebetulnya, kalau programmer itu tingkatannya paling bawah ya, seorang programmer itu sebetulnya tingkatannya paling bawah. Di atasnya itu ada analisis ya, ada analisis programmer. Jadi kalau programmer itu yang membuat kode programnya, sedangkan untuk analisis itu yang menganalisa merancang dari suatu sistemnya, itu tingkatannya seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu ya keahlian dari knowledge engineer ini seperti apa ya. Jadi dalam memperoleh knowledge di sini untuk pengetahuannya dan membuat model untuk knowledge tersebut, role base-nya kita juga harus tahu. Kemudian dalam pemilihan seorang pakar atau expert di sini, mungkin kalau misalkan ada kerjasama dari suatu perusahaan atau instansi untuk membuat suatu sistem pakar ya, kita mungkin akan disodorkan pakarnya siapa yang bisa menemani seorang programmernya di sini untuk membuat sistem ya, seperti itu. Mungkin di sini juga kita juga harus cari referensi lain ya, tidak hanya 1 atau 2 seorang pakar, tapi nanti di sini kita akan meminta suatu instansi atau perusahaan yang paling senior dan punya waktu lebih yang bisa digunakan diajak berdiskusi itu yang mana, seperti itu ya. Jadi kemudian tadi ada lagi mungkin kita tahu track recordnya dari seorang pakar itu bisa diajak komunikasi atau tidak. Kadang seorang pakar ya, karena mungkin merasa memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang lain gitu, terkadang seorang pakar ini tidak mau didikte. Jadi selalu merasa benar terus, seperti itu ya. Kemudian terkadang juga kalau diajak komunikasi mungkin kurang menghargai yang di bawahnya gitu, mungkin tidak bisa diajak bersama atau seperti itu ya. Kemudian dalam memilih seorang pakar juga harus benar-benar mau meluangkan waktu untuk diajak komunikasi, diajak diskusi, seperti itu ya. Semakin komunikasi kita semakin baik antara seorang programmer dengan seorang pakar
otomatis ketika kita membuat sistem juga akan cepat selesai seperti itu. Akan cepat juga dilakukan uji coba ya, seperti itu. Kemudian dalam pembuatan sistem pakar, kita juga harus merasa antara seorang pakar ya, antara seorang pakar dengan seorang programmer ini jangan merasa di salah satu pihak ini yang paling dibutuhkan gitu ya. Jadi dua-duanya harus merasa saling membutuhkan ya, istilahnya simbiosis ya, simbiosis mutualisme, dari saling membutuhkan. Seorang pakar kalau tidak ada programmer juga dia tidak akan bisa menyelesaikan sistem pakarnya ya, ataupun juga tadi sebaliknya, programmer kalau tanpa ada tanpa ada seorang pakar juga sistem pakarnya juga kurang sempurna seperti itu. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan setelah sistem itu selesai dibuat? Apa sih yang dilakukan? Kita juga memerlukan yang namanya dokumentasi ya, kita juga memerlukan dokumentasi karena itu juga penting. Dokumentasi juga banyak dalam awal kita membuat suatu sistem pakar, yang mulai dari mungkin kita mengajukan dari mungkin ada perjanjian terlebih dahulu, kemudian mungkin juga di sini dokumentasi untuk pertemuan ya, harus diperlukan, kapan waktunya kita melakukan rapat ya, terus dokumentasi dari biaya juga, rincian biaya yang diperlukan, dokumentasi mungkin hasil. Jadi misalkan dalam 1 bulan kita sudah menjalankan pembuatan sistemnya seperti apa, hasilnya sudah berapa persen, itu perlu didokumentasikan. Mungkin kalau ada kesalahan error atau rule-nya kurang pas, itu juga perlu didokumentasikan. Nah, kemudian ada lagi juga dokumentasi yang berupa tadi misalkan nama seorang pakarnya itu siapa ya, nama pakarnya, terus track recordnya juga perlu kita catatkan, perlu didokumentasikan, karena ketika sistem pakar itu selesai pasti nanti di situ juga ada keterangan bahwa dalam pembuatan sistem pakar itu di situ ada beberapa pakar yang berkecimpung dalam pembuatan sistem itu, yang pada akhirnya dari nama pakar ini juga bisa menjadikan sistem itu lebih, istilahnya lebih diyakini orang gitu ya, bahwa kepakaran orang tersebut sudah benar-benar diakui, dan pada akhirnya sistemnya itu juga akan menjadikan orang lain itu mau menggunakannya dari sistemnya ya, seperti itu. Kemudian dokumentasi yang perlu dilakukan tadi adalah selain tadi tanggal kapan pertemuan, waktu kapan pertemuan, error programnya seperti apa, terus nama pakarnya siapa saja. Kemudian juga yang perlu didokumentasikan adalah rule atau aturan-aturan dalam pembuatan knowledge base-nya tadi seperti apa ya. Kemudian dokumentasi untuk rincian yang berdasarkan dari
objek baru. Misalkan ketika kita membuat sistem pakar, awalnya kita sudah selesai nih. Kita udah buat rule base-nya sudah dibuat, aturan-aturannya sudah selesai seperti apa, menu-menunya juga sudah selesai dalam menu sistem pakarnya. Ketika udah selesai sistem, ternyata perlu ada tambahan, ya, perlu ada tambahan menu baru, misalkan perlu ada tambahan menu baru. Nah, ini juga perlu didokumentasikan, ya, seperti itu. Perlu diingat juga atau diketahui bahwa mungkin mahasiswa kelas SKS 17.2 mungkin pernah membuat aplikasi itu, membuatkan orang aplikasi, entah itu aplikasi sistem informasi atau apa itu, mungkin pernah membuatkan. Ketika kita sudah membuat perjanjian, ya, ketika kita belum membuat program tapi kita sudah punya, istilahnya udah punya perjanjian, bentuk aplikasinya nanti seperti ini, A, B, C, D, ya, misalkan bentuk aplikasinya A, B, C, D. Ternyata setelah selesai ataupun di pertengahan jalan, ya, misalkan di pertengahan jalan ada tambahan, ya, menu, bukan A, B, C, D tapi A, B, C, D, E gitu. Nah, E-nya ini harusnya ini juga masuk dalam tambahan biaya, seperti itu, masuk dalam tambahan biaya. Dan seharusnya ketika kita membuat aplikasi itu, aplikasinya diselesaikan dulu, A, B, C, D itu diselesaikan dulu. Setelah itu ketika baru selesai, setelah selesai itu baru kita didemonstrasikan aplikasinya seperti apa, ya. Ternyata ketika sudah diaplikasikan, didemonstrasikan ada kekurangan, ada tambahan menu, misalkan seperti itu. Nah, tambahan menu ini yang baru ini dikenai biaya, seperti itu. Jadi diselesaikan dulu semuanya, sebuah sistemnya, baru ada tambahan menu apa, nah itu nanti dikenakan biaya lagi, seperti itu. Dan tidak bisa dan seharusnya, ya, misalkan seorang klien dalam membuat dalam masa pembuatan sistem ternyata minta perubahan menu seperti itu atau perubahan sistem, itu tidak bisa, karena kadangkala itu klien itu nambahnya dia neko-neko, aneh-aneh gitu. Jadi misalkan dia minta membuat tentang sistem pakar, misalkan dia minta tolong untuk membuatkan sistem pakar. Ternyata selama masa dalam pembuatan sistem itu mungkin dia juga cari referensi yang lain, tentang sistem pakar yang lain, ya. Ternyata ada sistem pakar yang tampilannya mungkin cara alur kerjanya ataupun menunya itu belum ada di sistem yang sudah disepakati untuk dirancang, seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti nggak akan selesai, nambah lagi seperti itu, ya. Kemudian rincian dari sumber atau referensi dari luar itu juga perlu didokumentasikan, ya. Misalkan contoh, tadi kita misalkan punya dokter A, ya, kita bekerja sama dengan seorang pakar, yaitu dokter A, dalam penanganan batuk, misalkan, ya, dalam penanganan batuk. Ya, ternyata kita juga punya referensi sumber data dari dokter B, ya, dari dokter B. Jadi di sini dokter B ini juga perlu didokumentasikan keilmuannya, ya, perlu didokumentasikan rinciannya seperti apa, itu juga perlu. Atau mungkin rincian dari referensi buku, tidak langsung dari pakar tapi referensi dari buku, itu juga perlu didokumentasikan, seperti itu. Kemudian mungkin
kita juga perlu melakukan dokumentasi dalam definisi atau istilah ya, atau istilah-istilah yang sekiranya itu awam buat orang gitu ya, itu awam buat orang atau mungkin awam juga buat kita gitu. Itu perlu didokumentasikan karena kadang kita nggak tahu ya istilah yang sering dipakai seorang pakar atau apa, kita nggak tahu. Nah itu perlu didokumentasikan. Jangan sampai seorang pakar udah menerangkan bla 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 bla, kita tidak pernah mendokumentasikan apa yang dikatakan seorang pakar, bahwa misalkan ada istilah ini maksudnya adalah ini, tapi kita nggak pernah mendokumentasikan, ya nanti ribetnya nanti ketika kita tuangkan dalam sistem, kita nggak tahu apa sih maksudnya ini ya, istilah ini apa sih, seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mendokumentasikan setiap kali ada rapat, setiap kali ada pertemuan, setiap kali ada diskusi ya. Mungkin ada kekurangan atau ketidakcocokan dalam suatu permasalahan atau diskusinya. Di sini kita juga perlu dokumentasikan jalan keluarnya nanti apa, itu juga perlu kita dokumentasikan seperti itu. Kemudian ada juga dokumentasi yang digunakan untuk mendukung pembuatan production rule-nya ya. Oleh sebab itu perlu dibuat dokumentasi ya, yang harus membuat fakta-fakta ya. Fakta-faktanya itu misalkan di sini rincian dan deskripsi dari semua rule ini juga harus dikembangkan ya. Kemudian rincian dari semua objek atau atribut atau nilai-nilai yang telah didapat seperti itu. Kemudian rincian dari sumber data, sumber referensi itu juga perlu didokumentasikan. Kemudian untuk menghasilkan rule base ya, yang bagus, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Yang pertama di sini pakar tidak perlu mengerti konsep tentang rule atau aturan. Kemudian dalam arti seperti ini, ketika kita seorang pakar dengan seorang programmer ya, seorang pakar dengan seorang programmer ini pasti cara pandangnya dalam membuat konsep sistem itu pasti berbeda ya. Membuat sistem itu, atau mungkin bahkan seorang pakar itu tidak tahu tentang konsep dalam pembuatan sistemnya ya. Jadi tidak perlu terlalu jauh seorang pakar itu mengerti konsep yang harus dibuat nanti seperti apa, seperti itu. Yang penting rule base-nya itu kita seorang programmer itu menggunakan pakem dari rule base-nya seorang pakar ya, aturan seorang pakar ya. Jadi mengacu dari situ. Tapi dalam pembuatan sistem pakar, konsepnya seorang pakar tuh tidak perlu mengetahuinya seperti itu. Kalau tahu gimana ya? Kalau tahu sih nggak masalah, tapi tidak perlu sampai tahu detail gitu, karena malah membuat lama dalam pembuatan sistemnya pada akhirnya. Yang kedua, mungkin untuk menghasilkan rule base yang bagus, kita juga selalu ya, seorang programmer selalu bertanya kepada pakar ya tentang suatu masalah yang ada, sehingga pakarnya akan seorang programmer ini akan cepat menyelesaikan sistemnya seperti itu ya,
Kemudian mungkin juga sebaliknya, ya mungkin juga sebaliknya, seorang pakar mungkin bisa bertanya kepada programmer, kalau menggunakan rule base seperti ini, ya, konsepnya akan lebih mudah atau tidak kalau diimplementasikan dalam sistem pakar. Jadi saling mengisi, ya, saling memberi masukan seperti itu. Kemudian mungkin dalam pembuatan rule base di sini kita juga selalu apa ya? Ada nggak istilahnya kontradiksi, ya? Apakah ada perbedaan, ya? Ada perbedaan antara sistem yang sudah kita buat dengan aturan dari pakar ini, ada perbedaan atau tidak, ya, seperti itu dalam mengimplementasikannya, seperti itu. Kemudian bahwa tadi saya juga bilang bahwa domain expert itu kalau misalkan yang lebih dari satu itu gimana, ya? Kalau lebih dari satu itu gimana? Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi misalkan tadi ada dua pakar, ya, ada dua pakar untuk menyelesaikan penyakit batuk tadi, ya sah-sah saja kita menggunakan dua sumber seperti ini, asalkan punya titik temunya, ya, ada akuisisi dari pengetahuannya, seperti itu nggak masalah. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam pembuatan sistem pakar, ya, mungkin tidak selalu waktu, ya, penyelesaiannya itu sesuai dengan target waktunya, ya, tidak selalu selesai dalam target waktu yang ditentukan. Misalkan ketika kita membuat sistem pakar, ya, dari awal, ya, mulai dari awal kita antara seorang programmer dengan seorang pakar ini sudah ketemu, komunikasi pertama awal kali, kemudian sudah melakukan rapat, sudah membuat rule base dalam sistem pakarnya nanti seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Tapi ada kalanya target yang ditentukan untuk membuat sistem ini mundur, tidak selesai pada waktunya. Mungkin ada beberapa aspek yang bisa terjadi seperti itu. Mungkin yang pertama adalah dalam penugasan atau dalam pembuatan sistem di sini, untuk knowledge engineer-nya juga mungkin kurang berpengalaman, ya, atau si programmernya ini mungkin juga kurang berpengalaman, seperti itu. Mungkin jam terbangnya dalam membuat aplikasi kurang, gitu, ya. Jadi ketika ada rule base yang harusnya dibuatnya dengan konsep A, ternyata dia nggak bisa menyelesaikan dengan konsep A secara langsung, seperti itu. Ya, jadi pengalamannya kurang. Kemudian mungkin tidak melakukan survei lapangan juga bisa, ya. Mungkin dalam pembuatan sistem kita perlu melakukan survei lapangan, nanti misalkan sistem itu nanti digunakannya untuk siapa, ya, kemudian sumbernya ini nanti dari siapa saja, ya, seperti itu. Kemudian mungkin juga di sini
kurangnya programmer atau knowledge engineer ini untuk berkomunikasi oleh seorang expert di situ. Jadi kalau ada istilah apa gitu, dia tidak mau berkomunikasi secara langsung atau lama dalam berkomunikasinya seperti itu. Jadi untuk membangun chemistry-nya itu kurang seperti itu ya. Atau bisa jadi juga merasa salah satu pihak ini salah satu pihak di sini merasa dia yang paling dibutuhkan ya, jadi tidak ada rasa saling menghormati antara knowledge engineer sama domain expert di sini ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada tadi knowledge engineer yang juga sebagai domain expert di sini ya. Jadi merangkap antara sistem programmer sama pakarnya, itu sah-sah saja ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya adalah sesi quiz. Silakan nanti ketika pertanyaannya sudah saya bacakan, silakan nanti sebutkan nama, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Yang pertama, soal pertama, apakah yang dimaksud dengan akuisisi pengetahuan? Maaf Pak, bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan akuisisi pengetahuan? Saya Pak, Lutfi Krisna Pak. Oh ya, sebentar. Mas Lutfi Krisna ya, silakan Mas Lutfi. Tadi pertanyaannya tentang akuisisi pengetahuan ya Pak. Iya, betul. Menurut saya itu kurang lebih adalah proses ekstraksi dan mengorganisasikan pengetahuan dari satu sumber atau lebih yang terpercaya. Bisa diulangi yang terakhir. Satu sumber. Akuisisi pengetahuan adalah suatu proses ekstraksi atau pengorganisasian pengetahuan dari satu sumber atau lebih yang terpercaya. Iya. Iya. Jadi di sini intinya akuisisi pengetahuan di sini dia menggabungkan
satu pengetahuan ya, dari beberapa sumber menjadi satu, seperti itu ya. Baik, selanjutnya sebentar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah umum ya, langkah umum yang digunakan dalam pemilihan seorang pakar itu apa? Bisa diulang, Pak? Langkah-langkah umum ya, langkah-langkah umum yang digunakan untuk memilih seorang pakar adalah langkah-langkah umum atau langkah-langkah dalam pemilihan seorang pakar. Boleh coba, Pak? Ya, silakan. Mas siapa? Ahmad Arya. Mas apa? Kurang keras. Ahmad Arya, tidak. Oh, Mas Ahmad Aryadi. Oke, silakan Mas Ahmad Aryadi. Ya, itu dari identifikasi atau latar belakang dari pakar itu sendiri. Yang kedua, planningnya, Pak. Planningnya itu dibuat dari pakar itu. Yang ketiga, pemain apa yang akan dilakukan oleh pakar itu. Dan yang keempat, implementasinya. Oke. Baik, Mas Ahmad Aryadi ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, langkah-langkah umum ya, langkah-langkah umum dalam pemilihan knowledge engineer atau programmer. Hampir sama kayak pakar, cuman mungkin hubungannya dengan programmingnya. Siapa mau menjawab lagi? Mas Ahmad Aryadi boleh, Mas Lutfi Krisna juga boleh, atau Mbak Puput silakan. Ada Mbak Puput ya di sini? Ada, Pak. Nah, Mbak Puput silakan mungkin. Oh, Mbak Puput, Mas Puput. Pemilihan seorang programmer, Pak. Iya, Mas Puput ya ini ya. Mas Puput Chandra Putra. Gimana, Pak? Ya, gimana pemilihan seorang programmer? Ya. Oh, kalau menurut saya sih dilihat dari portofolio, dia sudah mengerjakan proyek apa, sedang membuat aplikasi apa. Terus biasanya kalau seorang programmer itu memperlihatkan portofolionya di GitHub atau di web-web yang lain gitu. Jadi hasilnya ditujukan ke calon kepada yang milih gitu, Pak. Itu biasanya gitu. Ada lagi mungkin yang bisa nambahkan juga? Tadi Mas Puput ya? Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nambahin? Ayo, Pak, Dwi Andika, Pak. Ya, Mas Dwi Andika silakan. Mungkin lebih simpelnya saya jawabnya dilihat dari experience
engineer program itu sendiri, dan sampai mana pengetahuannya dalam dia mengerjakan sebuah program. Oke, ya. Mas siapa tadi? Dwi Andika. Oh, Mas Dwi Andika. Oke, ya. Tadi udah benar semua. Kita juga perlu tahu track recordnya ya, track record programmer itu sendiri. Ya tadi udah sudah pernah buat apa aja seperti itu ya. Terus juga yang perlu dipilih dalam pemilihan seorang programmer yang di sini, dia mampu tidak berkomunikasi ya, karena di sini dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan seorang pakar juga di sini ya, seperti itu. Jadi kemampuan dia berkomunikasi, karena dalam mengimplementasikan membuat sistemnya ini kan dia juga harus mengimplementasikan hasil pengetahuan dari seorang pakar dituangkan ke dalam sistem itu sendiri. Ya mungkin itu aja untuk hari ini dalam pembelajaran di mata kuliah sistem pakar. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa kelas sistem komputer angkatan 17 udah bergabung di kelas online. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kemudian jangan lupa nanti untuk absensinya disiarkan sama di YouTube, nanti akan saya kasih tahu kalau sudah siap ya. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.